Jadi gerakan pasukan Pak Anies ini juga menjadi salah satu perhatian dan menjadi salah satu modal dari Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Apalagi dari Nasdem, kemudian dari PKS, dari Demokrat, ini kalau bersatu terus mengusung Anies AHY, ini kemungkinan Pak Anies AHY akan menang di 2024. Jadi tetap kita berjuang di rel kita. Dan mereka yang menganggap, wah FNN, Rocky Gerung itu pro Demokrat atau pro Anies, enggak, kita pro 0%. Jangan 0% tuh kita hajar satu-satu itu. Ini dihajar secara intelektual. Tetapi insya Allah kalau niat kita adalah mencapai sukses, dan sukses itu kita dedikasikan untuk rakyat yang tadi menangis, meminta kita berjuang, memohon pertolongan kepada kita, maka tidak ada yang sia-sia. Insya Allah justru itu akan menjadi kebaikan, keberkahan, dan pahala untuk kita semuanya. Yang penting ikhlas dan dengan hati yang bersih. Saya adalah orang yang menjalankan tugas. Kemarin saya ditugaskan di Jakarta, saya akan tuntaskan di 5 tahun. Alhamdulillah sudah 4 tahun 11 bulan. Tinggal 1 bulan lagi, persis nih dari bulan ini, dari tanggal ini. Nanti sesudah itu selesai, baru kita siapkan yang berikutnya. Jadi setahap demi setahap. Mengenai Pak Anies Baswedan yang kemarin bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Pak Anies juga bertemu dengan Ketua Umum PKS, Pak Ahmad Saiku. Dan Pak Anies bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh. Pertemuan 4 tokoh ini adalah pertemuan yang cukup baik untuk menjalin komunikasi dan berkoalisi tentunya untuk mengusung Anies AHY di 2024. Dari Demokrat bahwa mereka ini sekarang diteror, gitu ya, bukan hanya mereka pribadi tapi juga orang-orang anak dan istri. Dan yang mengagetkan katanya kok mereka tahu nomor-nomor yang sebenarnya nomor itu tidak dipublikasi untuk publik gitu. Jadi apakah ini kemudian bagian dari hackeran juga? Tunjukkan kita berani. Serupa dengan pesan Pak SBY tadi, kalau kita berani menyuarakan tadi perubahan dan perbaikan, kita berani mengkritik sesuatu yang memang perlu kita perbaiki, maka sesungguhnya kita telah menjalankan amanah konstitusi, menjalankan peran kita sebagai partai oposisi dengan checks and balance yang kritis tetapi konstruktif. Jadi harus berani, jangan pernah takut menghadapi siapapun yang ingin menghentikan langkah kita, yang ingin menghancurkan partai kita. Saya tuntaskan bekerja di Jakarta sampai 16 Oktober. Oke? Dan prinsip saya adalah selama ini sama. Ketika ada panggilan tugas, Pak RT saja panggil saya untuk tugas di kampung saya, jadi pembina untuk Karang Taruna, saya terima tugas itu. Oke? Jadi panggilan tugas itu adalah sesuatu yang normal. Setiap kali ada panggilan tugas yang itu untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan semua, maka saya selalu katakan siap. Terkait pertemuan 4 tokoh, yaitu Pak Anies Baswedan, Pak Yusuf Kalla, Pak Agus Harimurti Yudhoyono, Pak Surya Paloh. 4 tokoh ini kalau sudah bersatu teman-teman, ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena 4 tokoh ini di dalamnya ada Pak Yusuf Kalla. Kemudian ditambah lagi dengan Pak SBY. Katanya Pak SBY kan mau turun gunung untuk mengamankan, untuk mengawal Pilpres 2024. Kenapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Apalagi keakraban dari ketua umum partai ini cukup intens. Membangun komunikasi ini terus dijaga agar sampai pada 2024. Karena ini bisa mungkin akan digembosi oleh pihak-pihak yang tidak suka koalisi ini teman-teman. Karena sebelumnya Pak SBY juga menyindir terkait pemilu 2024 ini bisa mungkin terjadi ketidakadilan. Karena itu Pak SBY juga akan turun gunung untuk mengawal Pilpres di 2024. Koalisi baru dimungkinkan muncul menjelang pemilu dan Pilpres 2025. Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat kini diambang sepakat membentuk koalisi.
Partai Nasdem mengaku 80% akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS di tengah komunikasi intens yang berjalan. Namun, Nasdem menyebut masih ada sejumlah hal yang jadi kendala dengan rencana koalisi tersebut. Peluangnya ya sejauh ini komunikasi baguslah. Bisa jadi, sudah 80% kalau kesepakatan beberapa hal terpenuhi, di sanalah kemudian seni diplomasinya materi yang dinegosiasikan ya tentu ada beberapa hal yang terus-menerus dibicarakanlah, kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya di Gedung DPR MPR, Jakarta, Senin, tanggal 21 September tahun 2022. Kemudian, Willy menyebut membangun kecocokan dengan PKS dan Demokrat harus berangkat dari ranah antar partai, kemudian menuju ke ranah kandidat Capres-Cawapres di 2024. Tentu proses pembangunan chemistry di dua ranah antar partai, ranah antara kandidat dengan partai, itu tidak sederhana, dua layar ini harus berjalan secara simultan, ujar dia. Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY Ketum Nasdem Surya Paloh, Gubernur DKI Anies Baswedan hingga Wapres RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla bertemu di resepsi pernikahan anak politikus Nasdem Sugeng Suparwoto. PKS menyebut pertemuan itu pertanda kedekatan petinggi tiga parpol dengan Anies. Ia kemarin kondangan di acara pernikahan anak Pak Sugeng Ketua DPP Nasdem, terus kok pas ketemuan, jadi foto bareng, kata juru bicara PKS Muhammad Khalid kepada wartawan, Senin, tanggal 21 September tahun 2022. Khalid mengatakan Anies memang dekat dengan Ahmad Syaihu, Surya Paloh, dan AHY. Dia mengatakan komunikasi Anies dengan para pimpinan parpol itu dekat. Karena pimpinan PKS Nasdem dan Demokrat cukup baik komunikasinya, Pak Anies juga memang dekat dengan PKS Nasdem dan Demokrat, ucapnya. Khalid juga bicara soal kemungkinan terbentuknya koalisi baru, yakni Poros Perubahan, Nasdem, PKS, dan Demokrat, kata dia, akan jadi anggota koalisi tersebut. Kami sedang mematangkan Poros Perubahan, PKS, Nasdem, dan Demokrat, masing-masing partai tentu punya aspirasi, dan kita sedang cari titik temu, doakan saja semoga ada jodoh, ujarnya. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyampaikan bahwa sedang proses kesepakatan dalam membentuk koalisi dengan Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Tiga partai itu mempunyai semangat perubahan yang sama untuk rakyat, bangsa, dan negara. Jadi kami lagi coba proses, tetap kita cermati, terus visi misi juga kita pelajari, istilahnya kita juga semakin nyaman dan dekat. Kalau misalnya kita bersama ini semua hal sudah clear dan kita jalan bareng saja, kata Herzaki saat dihubungi pada Selasa, tanggal 20 September tahun 2022. Lebih lanjut ia menuturkan, dalam membentuk koalisi diperlukan adanya visi misi, platform, dan program. Untuk mencapai kesepakatan, Herzaki menjelaskan, kegiatan itu tidak hanya mendapat sebuah kemenangan tetapi harus mencakup isu dan masalah rakyat yang harus diperbaiki. Kita pahami gerak dan langkah seperti apa ke depannya, nah itu harus disepakati dulu, ujarnya. Herzaki menyampaikan, dengan membentuk koalisi bersama Demokrat tidak mengkhawatirkan adanya gabungan dengan partai lain, dalam membangun kelompok partai tujuan utamanya yakni untuk rakyat.